Langit sore itu merendah, seakan ikut mengawasi setiap ayunan cangkulku. Udara di pemakaman desa Ngelarang terasa berat, bukan hanya karena hawa panas yang tertahan di antara pepohonan jati, tapi juga karena kabar kematian yang sedang menyebar di kampung. Orang itu, Mbah Wiryo, orang terkaya di desa, meninggal pagi tadi. Katanya, mati mendadak, tanpa sakit, tanpa pesan. Dan sejak kabar itu keluar, bisik-bisik soal asal-usul kekayaannya kembali bergaung. Pesugihan, itu kata mereka. Aku, Karto, sudah puluhan tahun menggali kubur di desa ini, tapi baru kali ini, sebelum cangkul menyentuh tanah, aku sudah merasa ada yang menolak. Tanahnya keras seperti batu, walau semalam hujan deras mengguyur. Cangkulku menghantam permukaan berkali-kali tapi hanya mengelupas tipis-tipis. Keringat bercucuran, bukan hanya karena tenaga, tapi juga karena rasa yang tak enak di dada. Dari kejauhan, kulihat Parmin dan Joko, dua warga yang ditugasi membantu, berdiri gelisah. Sesekali mereka melirik ke belakang, ke arah pematang sawah, seolah takut ada sesuatu yang mengikuti. Suara burung gagak memecah keheningan. Di pemakaman ini, burung gagak bukan pertanda baik. "Leh, wis angel kuyung ini, Mas?" tanya Parmin dengan nada setengah berbisik. "Keras, Min. Kayak ada yang nahan dari bawah." Jawabku mencoba terdengar biasa, tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukan tanah biasa. Angin sore tiba-tiba menderu, membawa aroma anyir yang menusuk hidung, padahal tak ada darah, tak ada bangkai. Langkahku terhenti. Ada bunyi gemerisik pelan, seperti ular yang merayap di sela rumputan dekat gundukan tanah. Joko spontan mundur, matanya membelalak. "Ular, gede banget," serunya pelan, sambil menunjuk ke arah lubang yang baru setengah jadi. Tapi ketika ku toleh, tak ada apa-apa, hanya lubang gelap yang menganga. Aku menarik napas panjang, mencoba menepis pikiran aneh. Kubur ini harus selesai sebelum azan maghrib, tapi entah kenapa, rasa-rasanya malam ini, tanah ini, dan mayat itu akan menyimpan sesuatu yang tak akan pernah bisa kami ceritakan dengan ringan. Selamat datang di Ruang Sunyi. Aku kembali mengayunkan cangkul, memaksa tanah yang membatu itu terbuka. Tapi setiap kali mata cangkulku menancap, getaran aneh menjalar ke telapak tangan. Rasanya seperti menghantam sesuatu yang hidup. Bukan batu, bukan akar, tapi seperti daging yang kaku. Aku berhenti sejenak, menatap lubang yang mulai dalam setengah meter. Peluh mengalir deras di pelipis, bercampur dengan debu tanah yang lembab. Parmin dan Joko berdiri lebih dekat sekarang, tapi wajah mereka pucat, seperti ingin bicara, tapi menahan diri. "Apa kita terusin aja, Mas?" Suara Parmin bergetar. Dia mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. "Ya, mau nggak mau, Min," jawabku pelan. "Jenazahnya nggak bisa nunggu. Maghrib tinggal sebentar lagi." Namun tepat saat aku menancapkan cangkul lagi, tanah di bagian tepi lubang runtuh sedikit. Dari sela tanah itu muncul gerakan kecil, cepat, melata. Aku mundur setapak. Ular itu. Kali ini aku benar-benar melihatnya. Panjang, hitam legam, matanya berkilat merah seperti bara. Joko yang melihat juga langsung meraih batu dan melemparkannya ke arah ular. Tapi reptil itu tidak melarikan diri. Dia hanya berhenti sebentar, menegakkan kepala, lalu perlahan merayap kembali masuk ke dalam lubang kubur. Diam-diam bulu kuduku berdiri. Seumur-umur menggali kubur, ular jarang sekali muncul langsung dari lubang. Apalagi ukuran sebesar itu. "Aku pernah dengar," kata Parmin lirih, "kalau orang yang punya pesugihan, tanah kuburnya suka dijaga makhluk." Aku menoleh cepat. "Jangan asal ngomong, Min. Kita kerja aja." Tapi dalam hati kata-katanya menusuk. Apalagi ini Mbah Wiryo. Semua orang tahu betapa cepatnya dia kaya. Tiba-tiba punya pabrik kecil, tanah berhektar-hektar, mobil baru. Padahal dulu cuma tukang becak. Tak ada yang tahu pasti bagaimana caranya.
Tapi cerita tentang pesugihan sering terdengar, mulai dari ayam hitam yang disembelih tengah malam sampai ritual di bawah pohon beringin tua dekat sungai. Aku menunduk lagi, mulai menggali lebih cepat. Tapi kerasnya tanah membuatku harus memukul berkali-kali. 3 kali cangkul masuk, dan di ayunan keempat, mata cangkulku menghantam sesuatu yang keras, kleng, seperti logam tapi lebih nyaring. Aku berhenti, menggeser tanah dengan tangan. Benda itu seperti tulang, tapi menghitam, bukan putih kekuningan. Dan ada bau busuk yang tiba-tiba menyeruak, padahal belum ada jenazah di sini. Joko menutup hidungnya. "Mas, itu tulang apa?" Suaranya hampir tak terdengar. Aku tak menjawab. Segera kutimbun kembali benda itu dengan tanah, mencoba mengabaikannya. Kalau kusebutkan, mereka bisa saja kabur dan meninggalkan aku sendirian. Angin sore bertiup kencang lagi. Kali ini disertai suara krak-krak dari arah pepohonan jati di pinggir pemakaman. Parmin menoleh, matanya mencari sumber suara, lalu berkata, "Kayak ada yang ngikutin kita dari tadi." Aku ingin membentak, bilang itu cuma angin, tapi jantungku sendiri berdetak terlalu cepat. Dari pojok mataku, aku merasa ada siluet berdiri di antara batang-batang jati. Tinggi, kurus, dengan kain lusuh menutupi kepala. Tapi ketika ku tatap langsung, sosok itu sudah hilang. Joko tiba-tiba memecah keheningan. "Mas Karto, katanya kalau pesugihan itu nggak ditebus, yang nagih bakal datang. Bisa aja dia nggak rela yang punya mati." Kata-kata itu membuat suasana tambah berat. Parmin mengangguk pelan, seperti mengiyakan, walau matanya jelas-jelas menolak melihat ke lubang kubur lagi. Aku mencoba fokus. Kubur sudah hampir cukup dalam, tinggal merapikan dinding dan dasar lubang. Tapi setiap kali aku menggali, tanah di bagian dasar seperti memantul. Keras, padat, tak mau ditembus. Aku harus berdiri, menghantamnya dengan cangkul dari atas, dan itu membuat suara tak nyaring, memantul di telinga. Suara itu membuatku teringat cerita lama yang pernah kudengar dari ayahku. Kalau tanah kubur menolak, itu tanda alam gak mau menerima jasadnya. Beberapa menit berlalu, matahari sudah hampir tenggelam. Cahaya oranye di cakrawala semakin meredup. Aku tahu kalau ini tak selesai sebelum maghrib, akan lebih berbahaya. Pemakaman ini gelap total kalau malam, dan jalan pulang hanya satu, melewati pinggir sawah yang katanya angker. "Cepet Min, Jo, ambilin papan penutupnya, kita siapin aja sekarang," perintahku. Mereka mengangguk, melangkah cepat ke arah lumbung kecil tempat peralatan pemakaman disimpan. Aku sendirian di lubang, terus menggali sisa tanah yang keras itu. Tiba-tiba, suara desis itu datang lagi, kali ini dari bawah kakiku. Aku melompat keluar lubang. Dari kegelapan dasar kubur, 2 mata merah itu menatap. Bukan dari ular tadi, tapi dari sesuatu yang lebih besar, lebih panjang. Dan yang paling membuat darahku membeku, mata itu tidak bergerak seperti hewan. Dia menatapku dengan kesadaran. Aku mundur beberapa langkah, hampir tersandung gundukan tanah. Nafasku memburu. Kulirik ke arah Parmin dan Joko. Mereka belum kembali. Aku sendirian. Suara itu mendesis lagi lalu perlahan menghilang. Aku menatap lubang kubur, berharap hanya halusinasi. Tapi tanah di dalamnya bergerak pelan, seperti bernafas. Saat Parmin dan Joko kembali dengan papan, aku sudah berdiri jauh dari lubang. "Mas, kenapa? Kok pucat gitu?" tanya Joko. Enggak apa-apa. Cepat, kita beresin," jawabku cepat, mencoba menutup semua yang barusan kulihat. Tapi dalam hati, aku tahu malam ini akan panjang dan Mahwiryo belum juga sampai ke tanahnya. Langit benar-benar mulai gelap ketika rombongan yang mengantar jenazah Mbah Wiryo tiba di pemakaman. Suara langkah mereka bercampur dengan lantunan doa yang terdengar berat, seperti tertahan di tenggorokan. Tidak ada canda, tidak ada bisik-bisik, semua wajah tegang. Aku, Parmin, dan Joko berdiri di tepi lubang, menunggu mereka mendekat.
Kain kafan putih yang membungkus jasad itu tampak semakin suram di bawah cahaya lampu Petromax yang dibawa salah satu warga. Angin sore bertiup pelan, tapi hawa dinginnya menusuk sampai ke tulang. "Cepet Mas Karto, waktunya udah mepet," bisik Parmin sambil melirik langit. Di ufuk barat, garis cahaya oranye sudah benar-benar tipis, hanya menyisakan semburat ungu. Ketika jenazah diletakkan di sisi kubur, aku merasa hawa di sekitarnya berubah. Bau wangi samar menyeruak, tapi bukan wangi bunga melati atau kamboja seperti biasa. Baunya aneh, seperti campuran dupa, darah, dan sesuatu yang manis menyengat, membuat tenggorokan terasa kering. Aku melihat Joko menelan ludah berkali-kali. Kami mulai menurunkan jenazah perlahan sesuai tata cara. Namun ketika papan penutup yang dibawa Parmin hendak dipasang, tanah di dasar kubur kembali bergerak. Gerakannya kecil, tapi cukup membuat papan itu bergeser. "Mas, itu tanahnya," bisik Joko, matanya melebar. "Udah, tahan aja. Jangan lihat ke bawah," jawabku cepat, meski aku sendiri menahan napas. Doa penguburan mulai dibacakan. Semua orang mengucapkannya, tapi beberapa suaranya terdengar bergetar. Aku sadar, bukan cuma aku yang merasakan ada yang tidak wajar di sini. Saat doa sampai di tengah, tiba-tiba lampu Petromax berkedip-kedip. Sinar oranyenya melemah, lalu terang lagi, lalu redup. Dan di sela itu, aku mendengar sesuatu. Bukan suara doa, bukan suara angin, tapi suara desis panjang dari dalam lubang, diikuti suara krek-krek, seperti kuku menggaruk papan. Aku menatap Parmin. Dia juga mendengarnya. Wajahnya pucat pasi, tapi dia tetap berusaha menahan papan agar tidak bergerak. "Mas, ini nggak beres," desisnya. Seorang warga yang memimpin doa sempat terhenti sejenak, lalu melanjutkan bacaannya lebih cepat. Tapi tak lama, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari sela papan penutup, muncul seutas benang hitam tipis, bergerak seperti cacing, tapi ujungnya bercabang dua. Benang itu merayap ke atas, berusaha keluar. Refleks, aku menekannya dengan cangkul, memutusnya. Tapi begitu terpotong, bau busuk yang sama seperti waktu aku menemukan tulang hitam tadi langsung menyebar. Beberapa orang menutup hidung, tapi tetap diam, seolah tidak mau mengakui apa yang mereka lihat. Setelah doa selesai, kami mulai menimbun tanah. Tapi tanah itu seperti menolak masuk. Setiap kali aku melemparkan tanah, gundukan di atas papan tidak bertambah tinggi. Seolah tanah itu menghilang begitu saja, terserap. Aku menggali dari sisi lain, mencoba mempercepat, tapi hasilnya sama. "Mas, ini kayaknya tanahnya dimakan," kata Joko, suaranya lirih. "Diam, Jo," tegurku, meski aku tahu dia benar. Perlahan, akhirnya kubur tertutup penuh. Semua orang mundur, beberapa bergegas pergi tanpa pamit. Hanya tinggal aku, Parmin, dan Joko yang masih di situ, merapikan gundukan tanah dengan tangan. "Mas, kau nyadar nggak?" Parmin memecah heningan. Pas tanah udah nutup, anginnya berhenti. Aku baru menyadari itu. Benar, angin yang dari tadi menusuk kulit tiba-tiba hilang, membuat udara terasa berat dan pengap. Aku menghela napas, melepas sarung tanganku. "Udah, pulang. Nanti keburu gelap total." Kami berjalan meninggalkan pemakaman. Jalan setapak di antara sawah hanya diterangi lampu Petromax yang redup. Tapi setelah 5 langkah, aku merasakan sesuatu aneh di belakang. Bukan cuma perasaan diawasi, tapi jelas-jelas ada suara langkah yang mengikuti. Berat, menyeret. Seret, seret, tok, seret. Seperti kaki telanjang menyeret di tanah berpasir. Kami sampai di persimpangan jalan desa. Dari sini rumah masing-masing sudah berbeda arah. Biasanya kami akan bercakap sebentar, saling mengingatkan untuk hati-hati. Tapi kali ini tidak ada ucapan perpisahan.
Semua buru-buru pulang, seolah dikejar sesuatu. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk dan menutup pintu rapat. Namun sebelum benar-benar merebahkan diri, aku melirik keluar jendela. Dari kejauhan, ke arah pemakaman, kulihat ada cahaya merah redup. Bukan dari lampu, tapi seperti nyala bara, melayang-layang di atas gundukan tanah Mbah Wiryo. Dadaku sesak. Dalam hati aku tahu, penguburan tadi belum selesai. Setidaknya, bukan untuknya. Malam itu, aku mencoba tidur lebih awal. Tapi mataku sulit terpejam. Bayangan cahaya merah di atas kubur Mbah Wiryo terus menempel di kepalaku. Semakin aku memaksa melupakan, semakin jelas gambarnya. Seperti bara api yang berdenyut, hidup, dan mengawasi. Di luar, suara jangkrik terdengar terputus-putus. Kadang ada, kadang menghilang sama sekali. Sesekali angin malam menyelusup lewat celah jendela, tapi dinginnya tak seperti biasa. Bukan dingin alami, melainkan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Seolah ada sesuatu yang ikut masuk bersama angin itu. Aku mencoba memalingkan pikiran dengan menatap langit-langit, menghitung napas. Tapi tiba-tiba, terdengar suara samar di depan rumah. Bukan langkah, tapi sret-sret, tuk, sret-sret. Suara yang sama persis dengan yang mengikuti kami pulang tadi. Napas langsung memburu. Aku bangkit pelan, meraih lampu minyak di meja. Saat aku mendekati jendela, suara itu berhenti. Sunyi. Tapi sebelum aku sempat menghela napas lega, ada bunyi ketuk. Sekali, pelan, di pintu depan. Ketukan itu diikuti oleh suara berat seperti dada seseorang yang sesak napas. Lalu samar-samar, terdengar desisan seperti bisikan tapi terlalu rendah untuk dimengerti. Aku mundur satu langkah. Tanganku meremas gagang lampu minyak. Ingin sekali aku berteriak memanggil Parmin atau Joko, tapi lidahku keluh. Ketukan kedua terdengar. Kali ini lebih keras. Tuk, 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 3 kali beruntun. Aku menutup mata sebentar, mengumpulkan keberanian, lalu bersuara. Siapa? Sunyi. Hanya angin yang membalas. Aku memutuskan untuk tidak membuka pintu. Dengan langkah pelan, aku kembali ke tempat tidur. Tapi baru saja aku memejamkan mata, suara itu terdengar lagi. Bukan dari pintu, tapi dari atap. Suara langkah berat di atas genting. Maju perlahan ke arah kamarku. Lalu dari atas, terdengar suara krek, 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 seperti kuku menggaruk kayu. Aku menatap langit-langit, jantung berdegup kencang. Ya Allah, gumamku lirih. Suara itu berhenti mendadak. Sunyi lagi. Aku menunggu, tegang, tapi tak ada apa-apa. Sampai akhirnya sesuatu yang lebih buruk terjadi. Bau yang aneh itu, campuran dupa, darah, dan manis menyengat, masuk ke kamarku. Bau yang sama seperti dikubur tadi siang. Aku memegang kepala. Bau itu membuat pusing. Saat mataku mulai berkunang-kunang, telingaku menangkap bisikan. Lebih jelas kali ini. Bukan tempatku, bukan tanahku. Aku terlonjak. Sumber suaranya seperti datang dari bawah tempat tidur. Tanpa pikir panjang, aku menyalakan lampu minyak dan membungkuk untuk melihat. Kosong. Hanya lantai papan yang berdebu. Tapi saat aku menegakkan tubuh, aku melihatnya. Di sudut kamar, dekat lemari, ada sekelebat bayangan hitam yang berdiri membelakangiku. Tinggi, kurus, dengan kain kafan kotor membungkus sebagian tubuhnya. Aku berkedip dan bayangan itu hilang. Tangan gemetar. Aku duduk di ranjang sambil memeluk lampu minyak erat-erat. Malam itu, aku tak tidur sama sekali. Aku hanya duduk, menunggu matahari terbit sambil berusaha mengabaikan suara bisik-bisik yang sesekali muncul dari berbagai sudut rumah. Pagi harinya, aku pergi ke warung kopi di dekat rumah Parmin. Aku butuh bertemu orang, butuh memastikan aku tidak sendirian yang merasakan semua ini. Parmin sudah ada di sana. Wajahnya pucat, mata merah seperti kurang tidur. Kau nggak tidur, Min? Tanyaku. Dia hanya menggeleng. Semalam ada yang ketuk pintu rumahku.
3 kali. Pas ku buka, nggak ada orang. Tapi tanah di depan pintu basah, kayak habis kena lumpur. Aku terdiam. Jadi bukan cuma aku. "Joko?" tanyaku. Parmin melirik ke arah ujung warung. Di sana Joko duduk diam memegang gelas teh yang tak disentuh. Wajahnya pucat. Saat aku menghampiri, dia mengangkat kepala. "Mas, semalam aku mimpi. Di kubur Mbah Wiryo, tanahnya kebuka. Dia keluar, jalan sambil bawa karung hitam," bisiknya. Pas dia nengok, matanya nggak ada. Aku merinding mendengarnya. Sepulang dari warung, aku memutuskan untuk membereskan peralatan gali yang kemarin kupakai. Saat membuka laci tempat menyimpan sarung tangan kerja, aku menemukan sesuatu yang membuatku terhenti. Di dalam sarung tangan itu, ada seutas benang hitam tipis persis seperti yang kemarin keluar dari sela papan penutup. Aku memegangnya dengan ujung jari. Benang itu terasa hangat seolah hidup, dan ketika aku hendak menjatuhkannya, benang itu justru bergerak sendiri, melilit jariku. Aku teriak kecil, lalu melemparkannya ke lantai. Tapi begitu jatuh, benang itu lenyap seperti menguap di udara. Dadaku sesak. Semua ini semakin jelas. Apa yang kami kuburkan kemarin bukanlah sekedar jasad manusia biasa. Dan entah bagaimana, sesuatu dari kuburan itu sudah mengikuti kami pulang. Malam ini, aku tidak yakin masih bisa selamat. Hari itu matahari hanya sebentar menampakkan diri. Awan kelabu bergelayut rendah, menutup langit desa sejak pagi. Angin yang lewat membawa hawa lembab, seperti pertanda hujan akan turun, tapi tak kunjung jatuh. Aku duduk di bangku kayu depan rumah, memandangi jalan tanah yang sepi. Pikiran terus berputar pada kejadian semalam. Benang hitam di sarung tangan, ketukan pintu, bau menyengat, dan bayangan berkain kafan itu. Semakin kupikirkan, semakin jelas satu hal. Aku harus tahu siapa sebenarnya Mbah Wiryo. Parmin datang siang itu, tanpa banyak basa-basi. Wajahnya masih pucat, matanya cekung. "Mas, kita harus ngobrol sama Pak RT," ujarnya lirih. "Biar jelas semua, aku nggak sanggup kalau tiap malam begini." Aku mengangguk. Kami sepakat menemui Pak RT sore nanti. Sambil menunggu, aku mencoba mengingat hal-hal yang pernah kudengar tentang Mbah Wiryo. Dia memang sosok yang disegani di desa, bukan karena ramah, tapi karena hartanya. Rumahnya besar, temboknya tinggi, pintunya selalu terkunci rapat. Orang bilang dulu dia hanya seorang pedagang kecil di pasar. Hidupnya pas-pasan, kadang utang ke warung. Tapi entah kenapa sekitar 10 tahun lalu, semuanya berubah drastis. Tiba-tiba saja, ia punya sawah luas, kendaraan baru, dan uang tunai berlimpah. Orang-orang bertanya-tanya, tapi setiap kali ditanya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Rezeki itu rahasia Tuhan." Yang membuatnya semakin aneh adalah kebiasaannya di malam Jumat. Hampir setiap malam Jumat dia keluar rumah saat hampir tengah malam membawa karung hitam. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, tapi subuh-subuh dia sudah kembali. Karung itu kosong, tapi tangannya berlumur tanah. Beberapa warga pernah mencoba mengikuti, tapi selalu gagal. Entah bagaimana mereka merasa tersesat, berputar-putar di jalan yang seharusnya mereka kenal. Sore itu, aku, Parmin, dan Joko duduk di ruang tamu rumah Pak RT. Ruangan itu terasa hangat dan lembab, bau kayu tua bercampur wangi kopi hitam. Pak RT duduk di kursi rotan, menatap kami bergantian. "Kalian mau tahu soal Mbah Wiryo?" tanyanya. Nada suaranya berat. Aku mengangguk. "Kami merasa ada yang gak beres sejak dia dimakamkan kemarin." Pak RT menarik napas panjang. "Memang gak banyak yang tahu, tapi aku pernah dengar dari almarhum ayahku. Mbah Wiryo itu dulu pernah nuntut ilmu ke daerah selatan, dekat pesisir. Ilmu yang bukan sembarangan." Joko menelan ludah. "Maksudnya pesugihan?" Pak RT memejamkan mata sebentar, lalu mengangguk. "Begitulah. Katanya, dia mengikat perjanjian. Setiap tahun dia harus memberi persembahan.
sesuatu yang paling berharga. Ada yang bilang itu nyawa manusia. Ada juga yang percaya hewan tertentu. Tapi entah benar atau tidak, setiap tahun memang selalu ada warga desa yang hilang tanpa jejak. Ucapannya membuat tengkuku dingin. Ingatanku langsung melayang ke karung hitam yang selalu dibawa Mbah Wiryo di malam Jumat. Pak RT melanjutkan, "Waktu dia meninggal, aku lega. Kupikir semua urusan gelapnya ikut mati. Tapi kalian lihat sendiri. Tanah kuburnya kemarin, sulit digali kan? Itu tanda dia berhenti. Menatap kami dalam-dalam. Tanda arwahnya nggak diterima di bumi." Hening sejenak. Suara jangkrik dari luar seperti mendadak lebih keras. Parmin bersuara pelan. "Kalau arwahnya nggak diterima di bumi, lalu sekarang dia di mana?" Pak RT menggeleng, tapi wajahnya tegang. "Bukan di mana, tapi di mana-mana." Sepulang dari rumah Pak RT, suasana terasa berbeda. Langit mulai gelap, tapi belum malam. Jalanan desa seperti diselimuti kabut tipis, padahal bukan musimnya. Aku dan Parmin berjalan beriringan tanpa bicara. Di kejauhan, kuburan tempat Mbah Wiryo dimakamkan samar-samar terlihat, seperti bayangan hitam di tengah kabut. Saat melewati jalan dekat kuburan, aku berhenti. Ada suara dari arah sana, suara seperti tanah disekop. Krek, 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 pelan, berirama. Parmin juga mendengar. Kita saling pandang. Tanpa sadar, kaki kita melangkah mendekat, meski hati menolak. Semakin dekat, suara itu semakin jelas, diiringi bau menyengat yang menusuk hidung. Kita sampai di dekat pagar bambu pembatas kuburan. Dari balik celah aku melihat sesuatu yang membuat perutku mual. Tanah di atas kubur Mbah Wiryo bergerak, naik turun seperti ada sesuatu di bawah yang sedang mendorongnya dari dalam. Aku mundur satu langkah tapi tanah itu tiba-tiba pecah sedikit dan dari celahnya keluar seutas benang hitam, panjang, bergerak-gerak sendiri seperti cacing. Benang itu jatuh ke tanah lalu merayap menuju pagar bambu. Aku dan Parmin refleks mundur, tapi sebelum sempat menjauh, benang itu berhenti, tepat di depan kaki kami. Diam, seolah mengamati. Lalu, entah dari mana terdengar suara berat dan serak. "Kalian, penggali!" Suara itu tak datang dari arah tertentu, seakan keluar dari udara di sekitar kami. Aku ingin berlari tapi kaki terasa berat, seperti ada yang menahan. Parmin menggenggam lenganku. "Mas, lari," bisiknya, nyaris tanpa suara. Begitu genggamannya menguat, rasa berat di kaki hilang. Kami berdua berlari sekuat tenaga, meninggalkan kuburan, tanpa menoleh sedikit pun. Tapi di telingaku, suara itu terus mengikuti, berbisik, "Bukan tanahku, bukan tanahku." Malam ini, aku tahu satu hal. Kuburan itu belum selesai. Dan Mbah Wiryo belum benar-benar mati. Malam itu, aku sama sekali tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan benang hitam yang merayap dari tanah itu kembali muncul. Suara berat dan serak yang memanggil "penggali" bergema di telingaku, seolah dia berbisik tepat di belakang kepala. Di kamar yang temaram, aku duduk di tepi ranjang, memandangi pintu yang terkunci rapat. Angin malam menyusup lewat celah jendela, membawa aroma lembab tanah basah. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya halusinasi. Tapi keyakinan itu hancur ketika terdengar suara ketukan dari arah pintu. Tok, tok, tok. Perlahan, teratur. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak bergerak, hanya menatap pintu dengan mata lebar. Ketukan itu berhenti, berganti dengan suara gesekan seperti kain diseret di lantai kayu. Bau menyengat yang sama seperti di kuburan menyusup masuk, membuatku hampir muntah. Aku meraih senter di meja kecil dan menyalakannya. Cahaya bulatnya menyorot ke arah pintu. Tak ada apa-apa, tapi saat aku menurunkan cahaya ke lantai, ada.
Satu helai benang hitam, tipis namun jelas, menjulur masuk lewat celah bawah pintu. Ujungnya bergerak-gerak, seakan mencari arah. Aku mundur, tapi benang itu tiba-tiba melesat masuk, membelah dirinya menjadi beberapa helai kecil seperti akar yang mencari tanah. Mereka bergerak cepat, mendekat ke arah kakiku. Refleks, aku menginjaknya. Rasanya aneh, bukan seperti menginjak kain, tapi seperti menekan sesuatu yang hidup, licin, dan hangat. Benang itu berdenyut, lalu melilit sekeliling sepatuku. Aku terjatuh ke belakang mencoba melepaskannya, tapi semakin aku tarik, lilitannya semakin kencang. Dari bawah pintu, helai-helai lain mulai masuk lebih banyak, merangkak seperti ular. "Mas!" Suara Parmin dari luar rumah, "Buka pintunya!" Aku merangkak ke arah pintu sambil menendang-nendang benang itu. Tanganku meraih kunci, memutarnya dengan panik. Begitu pintu terbuka, Parmin mendorongnya lebar-lebar, menarikku keluar. Begitu kakiku lepas dari ambang pintu, benang-benang itu mundur seketika, melesat keluar seperti disedot kembali ke kegelapan. Dalam beberapa detik, semuanya hilang, hanya meninggalkan bau busuk menusuk. Parmin terengah-engah. "Mas, aku lihat dari luar, pintumu kayak ada yang diketuk-ketuk terus. Pas aku mendekat, aku dengar kayak suara orang nyeret karung. Astaga, itu benang apa barusan?" Aku tidak menjawab, suaraku tercekak. Kami hanya berdiri di beranda, memandangi pintu yang kini kembali tertutup. Tapi di bagian bawahnya, masih ada bekas goresan seperti terbakar. Malam itu, aku dan Parmin memutuskan tidak tidur di rumah masing-masing. Kami kembali ke rumah Pak RT yang membiarkan kami bermalam di ruang tamunya. Pak RT mendengarkan cerita kami tanpa memotong. Wajahnya semakin serius. Setelah aku selesai bercerita, dia berdiri dan mengambil sesuatu dari lemari kayu tua. Sebuah botol kecil berisi cairan keruh dan segenggam daun kering. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Kalau dia sudah mulai mencari, artinya waktu kita tidak banyak. Parmin menatapnya bingung. "Mencari apa?" Pak RT menatap kami bergantian. "Bukan apa, tapi siapa. Kalau benar dia terikat perjanjian pesugihan, kematiannya tidak membatalkan kontrak itu. Dia akan tetap menagih persembahan. Dan kali ini, dia memilih kalian, karena kalian yang menggali kuburnya." Darah saya serasa berhenti mengalir. Aku ingat jelas kata-kata suara itu di kuburan. "Kalian, penggali." Pak RT menuangkan cairan dari botol itu ke dalam mangkuk kecil, mencampurkannya dengan daun kering. Aromanya menyengat, bercampur antara wangi herbal dan bau logam. "Ini bisa menahan dia untuk sementara. Oleskan di pintu dan jendela rumah kalian. Tapi ingat, ini hanya bertahan 3 malam. Aku mengangguk, meski dadaku sesak. "Terus, kalau 3 malam lewat?" Pak RT menatap keluar jendela ke arah gelap yang membungkus Disa. "Kalau 3 malam lewat, kita harus ke kuburannya. Kita harus menyelesaikan yang dia tinggalkan." Malam pertama, kami lalui dengan waspada. Cairan itu kami oleskan di semua pintu dan jendela. Tidak ada gangguan berarti, hanya suara angin dan gesekan ranting. Tapi malam kedua, gangguan itu datang lagi. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun karena suara gemertak di atap. Awalnya kupikir hanya ranting jatuh, tapi suara itu berulang, terdengar seperti sesuatu yang merangkak. Lalu, ada tetesan cairan jatuh ke lantai. Warnanya hitam pekat, berbau tanah busuk. Aku menyorotkan senter ke arah atap, dan di sela-sela genteng, sesuatu bergerak. Benang-benang hitam masuk lewat celah kecil, tapi begitu ujungnya menyentuh bekas olesan cairan dari Pak RT, mereka mendesis dan mundur. Mundur, tapi tidak pergi. Mereka hanya menunggu di luar, berkerumun seperti binatang lapar. Malam itu aku sadar, perlawanan mereka hanya akan semakin kuat.
Dan ketika malam ketiga datang, pertahanan kami pasti akan diuji habis-habisan. Pagi hari ketiga, aku, Parmin, dan Joko berkumpul di rumah Pak RT. Tidak ada yang banyak bicara. Semua tahu, malam ini akan jadi penentu. Pak RT mengeluarkan peta kecil, menggambar lokasi kuburan dan jalur yang harus kami ambil. Kita akan pergi ke sana sebelum tengah malam. Jangan bawa apa-apa yang bisa memberatkan langkah. Dan apapun yang kalian lihat di jalan, jangan berhenti. Aku mengangguk, meski hatiku berdegup tak karuan. Setiap detik terasa semakin berat, seakan malam ini adalah akhir dari sesuatu. Entah itu masalah ini, atau hidupku sendiri. Gelap malam membungkus desa saat kami bertiga, aku, Parmin, dan Joko, berjalan pelan menuju pemakaman Mbah Wiryo. Suara jangkrik dan hembusan angin mengisi keheningan yang terasa berat, seperti menahan napas menunggu sesuatu yang mengerikan. Pak RT sudah mengingatkan kami untuk tidak membawa apapun yang memberatkan, dan kami benar-benar patuh. Tangan kosong, mata terbuka lebar, dan hati yang berdegup seolah ingin melompat keluar dari dada. Begitu sampai di gerbang pemakaman, suasana berubah drastis. Kabut tipis berwarna kelabu menyelimuti tanah yang becek, membuat jalan setapak terlihat seperti sungai kecil. Bau tanah basah bercampur aroma aneh yang sudah kami kenal. Campuran dupa, darah, dan manis menyengat. Aku menggenggam erat tangan Parmin, berharap kehadirannya sedikit mengusir rasa takut. Joko di belakang kami sesekali mengangkat kepala, waspada akan suara dan bayangan di sekitar. Kita harus cepat dan tepat, ucapku pelan. Ingat, jangan berhenti walau ada apapun. Kami mulai melangkah ke arah kuburan Mbah Wiryo. Tanah di bawah kaki terasa berat, seperti mencoba menahan langkah. Setiap kali kami melangkah, terdengar suara krek-krek dari bawah tanah, seperti ada sesuatu yang bergerak, mencoba keluar. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan hitam berbentuk siluet tinggi kurus, tepat di depan kubur. Kami bertiga terhenti, napas tertahan. Bayangan itu tidak berbicara, tapi aura mengerikan yang dipancarkannya sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Jangan lihat langsung, bisik Parmin. Kalau kau lihat matanya, kau bisa gila. Aku menunduk, fokus pada tanah di depan. Tapi suara bisikan pelan mulai terdengar, mengisi udara. Kalian, penggali, kenapa kalian datang lagi? Ini tanahku, tanahku. Joko mulai gemetar, tapi aku berusaha menenangkan. Kita di sini bukan untuk mengganggu, kataku lirih. Kita hanya ingin menyelesaikan. Bayangan itu tiba-tiba bergerak maju, menghilang ke dalam tanah, meninggalkan jejak benang hitam di tanah basah. Kami melanjutkan jalan, mengikuti jejak itu sampai ke gundukan kubur. Tanah di atasnya kembali bergerak, perlahan terbuka, memperlihatkan rongga gelap di dalam. Pak RT mengeluarkan segenggam bubuk putih dari sakunya. Ini kapur kasus. Kita harus membuat lingkaran di sekitar kubur supaya arwahnya tidak bisa keluar. Kami bekerja cepat, menggambar lingkaran dengan bubuk kapur, merapikan tanah yang bergerak. Tapi seketika, tanah di dalam lingkaran itu mulai menggelembung dan suara erangan dalam terdengar seperti makhluk besar yang terperangkap di dalam. Masih ada perjanjian yang belum terpenuhi, ucap Pak RT sambil memegang tongkat kayu berukir. Kita harus cari tahu apa yang jadi persembahannya. Aku teringat cerita Pak RT soal hilangnya warga tiap tahun dan kebiasaan Mbah Wiryo membawa karung hitam di malam Jumat. Apa mungkin kalau persembahannya manusia,
Kita harus segera hentikan sebelum korban berikutnya jatuh. Pak RT mengangguk. Kita akan bawa tanah dan air dari kuburan ini ke tempat suci. Semoga bisa memutus ikatan. Saat kami mulai menggali sedikit demi sedikit tanah dalam kubur, tanah itu bergetar hebat dan suara jeritan panjang bergema di udara. Kabut berubah menjadi gelap pekat, membungkus kami seperti tirai tebal. Bayangan hitam muncul kembali, kini dengan wujud lebih jelas. Sosok pria tubuh tinggi kurus, wajahnya terselimuti kain kafan yang compang-camping, matanya kosong tanpa pupil, tapi seolah bisa menembus jiwa. Ini bukan tempatku. Suaranya bergema, suara yang penuh amarah dan kepedihan. Aku terikat, tapi aku bukan budak. Lepaskan aku. Aku hampir pingsan mendengar teriakannya, tapi Pak RT dengan sigap mengangkat tongkatnya dan melantunkan mantra-mantra pelindung. Lingkaran kapur mulai berkilauan, mengeluarkan cahaya lembut yang menahan bayangan itu. Dengan susah payah, kami menutup kembali tanah kubur itu, menimbun dengan tanah suci yang kami bawa. Bayangan itu semakin melemah, lalu menghilang dalam kepulan asap hitam. Setelah semuanya selesai, aku menghela napas panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya, suasana terasa tenang. Namun ketenangan itu seperti jeda singkat sebelum badai. Pak RT menghadap kami dengan serius. Kalian sudah membantu menahan arwahnya, tapi ini belum akhir. Perjanjian itu ada dan harus diputus dengan cara yang tepat. Kalau tidak, dia akan terus kembali dan membawa malapetaka. Aku memandang tanah di bawah kami yang kini kembali rata dan sunyi. Rasanya seperti berurusan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kematian. Kita harus bersiap untuk malam-malam berikutnya, karena aku yakin ini baru permulaan. Setelah semua yang terjadi, aku sadar satu hal. Kekayaan yang diperoleh dengan cara pesugihan bukan hanya membawa keuntungan duniawi. Ada harga yang jauh lebih mengerikan yang harus dibayar. Bukan hanya oleh si pelaku, tapi juga oleh mereka yang terlibat, yang tak tahu apa-apa seperti kami. Kuburan Mbah Wiryo bukan hanya tanah biasa. Ia menolak jasad yang berlumuran dosa dan kontrak gelap yang belum selesai. Arwahnya mengikat desa dalam ketakutan, memperingatkan siapapun yang berani mengusik misterinya. Bahkan saat kita pikir sudah menyelesaikan semuanya, bayangan hitam itu masih membekas dalam ingatan dan hati kami. Sebuah peringatan nyata bahwa kejahatan, bahkan setelah kematian, bisa terus mengintai dan menuntut balas. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah benar kita sudah cukup melawan atau justru membuka pintu lebih lebar ke kegelapan? Satu hal pasti, tanah itu menolak menerima Mbah Wiryo, dan mungkin suatu hari nanti, siapapun yang mencoba mengusiknya akan merasakan nasib serupa. Bagaimana menurut kamu? Pernahkah kamu mendengar atau mengalami kejadian aneh seperti ini? Atau mungkin punya cerita seram lain yang ingin dibagikan? Tulis di kolom komentar. Aku ingin sekali mendengar pendapat dan kisahmu. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.